Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Haris Humam, Intan Jajilatin, dan Sri Wahyuni. Pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai karakteristik hukum perikatan Islam. Pengertian perikatan hukum Islam. Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang perilaku manusia dalam menjalani sosial ekonominya. Hukum perikatan Islam menurut Profesor Dr. Tahir Asy'ari, sarjana hukum, adalah serangkaian hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, yang mengatur mengenai dua atau lebih tentang benda yang dihalalkan untuk dijadikan sebagai objek transaksi. Beliau juga menerangkan mengenai kaidah-kaidah hukum yang berkaitan langsung dengan konsep hukum perikatan Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dari penjelasan tersebut, substansi hukum perikatan Islam lebih luas dibandingkan dengan hukum perikatan perdata Barat, apabila dilihat dari keterkaitan antara hukum perikatan itu sendiri dan hukum Islam yang melingkupinya, yang tidak hanya mengatur hubungan antara sesama manusia saja, tetapi juga hubungan antara manusia dengan penciptanya, sekaligus dengan alam lingkungannya. Secara normatif, hukum perikatan Islam telah dilaksanakan. Misalnya, dapat kita lihat pada transaksi jual-beli di desa-desa, menggunakan cara ijab kabul yang menandakan adanya saling ridho antara kedua belah pihak. Maka hal ini merupakan pelaksanaan hukum mengenai asas hukum suka sama suka. Selanjutnya, aspek-aspek hukum perikatan Islam. Hukum Islam meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama syariah. Syariah menurut akar katanya yaitu syara'a, yang berarti jalan menuju sumber air. Sedangkan secara istilah yaitu hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya melalui lisan para rasul. Yang kedua, fikih. Secara etimologi yaitu paham. Sedangkan secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga yaitu hukum. Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan, atau dengan arti menetapkan atau memutuskan dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi, hukum adalah titah Allah yang berkenan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, berupa tuntutan, perintah dan larangan, pilihan atau menjadi sebab syarat dan penghalang. Selanjutnya, asas-asas hukum perikatan Islam. Asas-asas hukum perikatan Islam sebagai berikut. Yang pertama, asas ilaihah atau asas tauhid. Yang kedua, asas kebolehan atau mabda al-ibahah. Yang ketiga, asas keadilan atau al-adalah. Yang keempat, asas persamaan atau kesetaraan. Yang kelima, asas kejujuran dan kebenaran atau asidik. Yang keenam, asas itikat baik. Yang ketujuh, asas tertulis atau alkitabah. Yang kedelapan, asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah: pertama, asas konsensualisme atau asas kerelaan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Yang ketiga, asas perjanjian itu mengikat. Yang keempat, asas keseimbangan prestasi. Yang kelima, asas kepastian hukum. Yang keenam, asas kepribadian. Sumber-sumber hukum perikatan Islam. Sumber hukum perikatan Islam berasal dari 3 sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis sebagai 2 sumber utama, serta ar-ra'yu atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihad. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan hadis Mu'adz, sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Terdapat pula pendapat lain mengenai sumber hukum ini yang didasarkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 59, bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang selanjutnya akan diuraikan menjadi sumber hukum dalam perikatan Islam yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran.
Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang pertama. Dalam hukum perikatan Islam ini, sebagian besar Al-Quran hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari ayat Al-Quran yang akan saya bacakan ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwarin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui hal tersebut. Yang kedua, hadis. Dalam hadis, ketentuan-ketentuan mengenai muamalah lebih terperinci daripada Al-Quran. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum. Hadis-hadis tersebut antaranya yang pertama saya bacakan saja, hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, yang artinya kurang lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsinya, aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antara tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya. Yang ketiga, ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad, yang dilakukan dengan menggunakan akal atau ar-ra'yu. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal untuk manusia agar dipergunakan untuk memahami, mengembangkan, dan menyempurnakan sesuatu. Dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran dan hadisnya. Muhammad Daud Ali memberikan definisi ijtihad sebagai berikut. Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan dan dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidaknya ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat umum, dan juga mengenai masalah yang timbul hukum baru di masyarakat kita. Ibnu Hazarin berpendapat bahwa ketentuan yang berasal dari ijtihadul amri terbagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk kasus pada suatu perkara tertentu yang mungkin langsung diambilkan dari ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Mungkin pula ditimbulkan dari perkataan, penjelasan atau teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hukum baru bagi keadaan dan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di Indonesia sendiri pada bulan April tahun 2000 telah terbentuk juga Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Tugas DSN diantaranya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk dan keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.